Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa kelak akan timbul perselisihan di antara umat Islam. Karena oleh bangsa Arab sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asabiku semua, amal ibadah tidak diterima dapat disebabkan karena berpendapat atau berfatwa tanpa ilmu. Salah seorang melontarkan sebuah pertanyaan, apakah salah menjadi Wahabi? Mereka mempertanyakannya dengan alasan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memelihara jenggot, maka mereka pun berjenggot. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang isbal, menurunkan kain sarung atau celana di bawah mata kaki, maka mereka pun menaikkan kain pakaiannya di atas mata kaki. Mereka takut isbal. Ketika Al-Quran dan hadis sahih memerintahkan para wanita menutup aurat, maka para wanita Wahabiyah pun memakai pakaian yang lebar, tidak transparan, tidak berwarna-warni yang mencolok, bahkan memakai cadar. Ketika Kitabullah dan As-Sunnah mengecam aksi-aksi anarkis dan terorisme, maka para Wahabi pun sangat menjaga darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin, serta tidak membunuh orang-orang kafir yang syariat tidak membolehkan untuk membunuhnya. Ketika Al-Quran dan hadis sahih melarang segala macam perdukunan, sihir, klinik, mistis, khurafat, dan takhayul, maka para Wahabi pun tak pernah berurusan dengan perkara syirik tersebut. Ketika Islam mengajarkan agar berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, ya, atau silaturahim, menjenguk orang yang sakit, menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, maka para Wahabi pun berusaha merealisasikannya. Ketika Islam melarang mabuk, judi, mencuri, zina, membunuh, maka para Wahabi adalah kaum yang paling bersemangat meninggalkan itu semua. Ketika Islam mengajarkan agar sering bersolawat atas Nabi, maka para Wahabi pun mencintai solawat dan mengamalkannya. Tentunya solawat yang syar'i, yang diajarkan oleh Nabi, bukan solawat bikinan syekh tariqah yang isinya kerap mengandung unsur pengkultusan dan wulu yang tidak dibenarkan. Ketika Islam memerintahkan untuk ittiba Rasul, mengikuti Rasul, maka para Wahabi pun selalu berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam banyak hal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Alhamdulillah, pada akhirnya mereka mengakui sebagai bagian dari firqah Wahabi. Firqah Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti ajaran atau pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengangkat kembali pemahaman Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah sebelum bertaubat. Firqah Wahabi adalah orang-orang yang merasa atau mengaku mengikuti atau berada di atas manhaj atau mazhab salaf. Ya. Istilah manhaj atau mazhab salaf dibuat oleh kalangan otodidak. Ya. Orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, juga terkenal gigih menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dalam Syarah Sahih Muslim jilid 17 nomor 171 diriwayatkan Khalid bin Walid itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, yang suka menampakkan bekas amalnya dan berakhlak buruk, ya, dengan pertanyaan, wahai Rasulullah, orang ini memiliki semua bekas dari ibadah-ibadah sunnahnya. Matanya merah karena banyak menangis, wajahnya memiliki 2 garis di atas pipinya, bekas air mata yang selalu mengalir, kakinya bengkak karena lama berdiri sepanjang malam tahajud, dan janggut mereka pun lebat. Asabiku semua dimuliakan Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, camkan makna ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah, ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ashabiku semua, Khalid bin Walid bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, jadilah orang yang ramah seperti aku, bersikaplah penuh kasih, cintai orang-orang miskin, ya, bersikaplah lemah lembut, penuh perhatian, dan cintai saudara-saudaramu, dan jadilah pelindung bagi mereka. Dari riwayat ini ya sahabatku semua, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, dan suka menampakkannya, tidaklah berarti apa-apa, karena tidak menimbulkan kesolehan. Ya. Tanda orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW adalah bersikap ramah, penuh kasih, mencintai orang-orang miskin, ya, lemah lembut, penuh perhatian, dan mencintai saudara muslim, dan menjadi pelindung bagi mereka. Indikator atau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Kemudian yang kedua, bersikap keras atau tegas, berpendirian terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah, bergembira dalam menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa jika telah bermunculan orang-orang yang murtad dari agamanya, ya, seperti melesatnya anak panah dari busurnya, yakni bermunculan orang-orang yang membunuh orang-orang Islam yang dituduh kafir, ya, dituduh bukan Islam, dituduh berhukum dengan hukum tauhid, ya, dituduh musyrik, menggunakan ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang kafir, namun mereka membiarkan atau bahkan bekerja sama dengan kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni para penyembah berhala yang sudah jelas kemusyrikannya. Ya. Maka hijrahlah, ya, atau ikutilah, merujuklah kepada para ulama Allah, yakni suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ya. Ashabiku semua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, ya, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, ya, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, itu tertera dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ya sahabatku semua, jadi kesimpulannya bahwa salaf, yakni orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, walaupun mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, namun tidak menjadikan mereka muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Ya. Output atau hasil dari mengamalkan sunnah Rasulullah SAW adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah. Ya. Itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu takut, ya, khasyah, takut kepada Allah, seakan-akan kamu melihatnya atau bermakrifat. Maka jika kamu tidak melihatnya atau bermakrifat,
maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya, dalam Quran surah Al-Fatir ayat 28. Ya, Muslim yang takut kepada Allah karena mereka selalu yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang selalu menyaksikan Allah dengan hatinya. Ya, ain basirah. Ya, setiap akan bersikap atau berbuat sehingga mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang dibencinya, menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan keji dan mungkar, sehingga terbentuklah muslim yang berakhlakul karimah, atau muslim yang saleh, atau muslim yang ihsan. Ya sahabatku semua yang rahmati Allah, muslim yang memandang Allah Ta'ala dengan hati, ainul basirah, atau muslim yang bermakrifat, adalah muslim yang selalu meyakini kehadirannya, selalu sadar dan ingat kepadanya. Ya. Imam Qushairi itu mengatakan, syahid untuk menunjukkan sesuatu yang hadir dalam hati, yaitu sesuatu yang membuatnya selalu sadar dan ingat, sehingga seakan-akan pemilik hati tersebut senantiasa melihat dan menyaksikannya, sekalipun dia tidak tampak. Setiap apa yang membuat ingatannya menguasai hati seseorang, maka dia adalah seorang syahid, ya, atau penyaksi. Ya. Ubadah bin Samit itu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, utama iman seseorang jika ia telah mengetahui atau menyaksikan bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Sahabatku semua, Rasulullah SAW itu bersabda, iman paling abdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Dalam riwayat Imam At-Tabari. Sahabatku semua, Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat bernama Zi'lib Al-Yamani, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Bagaimana Anda melihatnya? Tanyanya kembali. Sayyidina Ali menjawab, dia tak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat, tetapi bisa dilihat oleh hati. Sahabatku semua, tidak semua manusia dapat melihat Allah dengan hatinya. Ya. Orang kafir itu tertutup dari cahaya hidayah oleh kegelapan sesat. Ya. Ahli maksiat tertutup dari cahaya takwa oleh kegelapan alpa. Ahli ibadah tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala oleh kegelapan memandang ibadahnya. Ya. Siapa yang memandang pada gerak dan perbuatannya ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat yang sama ia telah terhalang atau terhijab dari sang yang mempunyai gerak dan perbuatan, dan ia jadi merugi besar. Ya. Siapa yang memandang sang yang memiliki gerak dan tindakan, ia akan terhalang, terhijab dari memandang gerak dan perbuatannya sendiri. Sebab ketika ia melihat kelemahannya dalam mewujudkan tindakan dan kesempurnaannya, ia telah tenggelam dalam anugerahnya. Sahabatku semua, setiap dosa yang merupakan bintik hitam hati, sedangkan setiap kebaikan adalah bintik cahaya pada hati. Ketika bintik hitam memenuhi hati, ya, sehingga terhalang atau terhijab dari memandang Allah, inilah yang dinamakan buta mata hati. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, tidak dapat menerima kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 18. Ya. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya. Mereka tuli, tidak dapat menerima panggilan atau seruan, bisu dan buta. Ya, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini,
niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Azabiku semua yang rahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa jika ingin dicintai Allah dan dicintai manusia, maka zuhudlah kamu di dunia. Ya. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'idi radhiyallahu an, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku beramal dengannya, aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ya. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Ya sahabatku semua, orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Orang-orang yang zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadap segala sesuatu selain Allah. Ya. Orang yang zuhud berkata bahwa boleh korupsi, namun lakukanlah di tempat yang tidak bisa disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya, ya, orang yang zuhud setiap ia melangkah dan berbuat sesuatu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabatku semua, orang yang zuhud ketika hablum minallah atau ketika berhubungan dengan Allah Ta'ala, mereka selalu mengingat bahwa mereka hanyalah ciptaannya. Ya, selain Allah Ta'ala adalah tiada. Selain Allah Ta'ala adalah tiada apa-apanya. Ya. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bergantung padanya. Sehingga orang yang zuhud ketika mereka hablum minan nas, ya, berhubungan dengan ciptaannya seperti manusia, contohnya dalam perkara muamalah, ya maka mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabatku semua, orang yang zuhud adalah yang dimaksud dengan ulil albab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191. Sahabatku semua, orang yang zuhud adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka bertambah ilmu dan semakin dekat dengan Allah. Mereka telah meraih manzilah atau maqam atau derajat di sisi Allah, sehingga mereka berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan atau menganugerahkan mereka dengan akhlak yang tinggi. Ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, ya niscaya tidak ada seorang pun dari kamu yang bersih, ya, dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Ya. Tetapi Allah, ya, membersihkan, ya, siapa saja yang dikehendaki. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 21. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ya, pilihan yang paling baik. Dalam Quran Surah Shad ayat 46-47. Dan juga dikatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya. Dan juga dikatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, ya, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69. Itu. Assalamualaikum semua. Jadi orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran atau selalu berada di jalan yang lurus, ya, adalah orang-orang yang diberi karunia nikmat oleh Allah, atau orang-orang yang telah dibersihkan
disucikan atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar tuh ya dari perbuatan keji dan mungkar, dan menjadikannya muslim yang saleh, muslim yang ihsan, atau muslim yang berakhlakul karimah, dan yang terbaik adalah muslim yang dapat menyaksikannya dengan hatinya, ainun basirah. Ya. Ya, sabik semua hubungan yang tercipta antara Allah Subhanahu wa taala dengan al-auliya, para wali Allah, itu menurut Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi ya, adalah hubungan riayah, pemeliharaan, kemudian mawaddah, yaitu cinta kasih, kemudian inayah, yaitu pertolongan. Ya. Sabik semua hubungan istimewa ini diperoleh karena hubungan seorang wali telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, sehingga ia menjadi tanggung jawabnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Adanya pemeliharaan, cinta kasih, dan pertolongan Allah kepada wali, ya sedemikian rupa merupakan manifestasi dari makna walayah atau kewalian yang berarti dekat dengan Allah dan merasakan kehadirannya. Ya. Hudur ma'ahu wa bihi. Ya. Ya. Bertitik tolak pada riayah, pemeliharaan, mawaddah, cinta kasih, inayah, pertolongan Allah kepada aulia, para wali atau kekasih. Ya, Imam At-Tirmizi sampai pada kesimpulannya bahwa aulia, para kekasih, para wali Allah, dan orang-orang beriman bersifat ismah. Ya, apa ismah itu? Yakni memiliki sifat keterpeliharaan dari dosa. Meskipun ismah yang dimiliki mereka berbeda. Jadi bagi umumnya orang-orang beriman, ismah berarti terpelihara dari kekufuran dan terus-menerus berbuat dosa. Sedangkan bagi aulia, para wali, ismah berarti mahfuz, terjaga dari kesalahan sesuai dengan derajat, jenjang, dan maqamat mereka. Ya. Mereka mendapatkan ismah sesuai dengan peringkat kewaliannya. Ya. Imam At-Tirmizi meyakini adanya 3 peringkat ismah, yakni ismah al-anbiya, ismah nabi, kemudian ismah al-awliya, ismah para wali, kemudian ismah al-ammah, ismah kaum beriman pada umumnya. Sampai semua dirahmati Allah. Jadi jika Allah itu telah mencintai hambanya, maka akan terpelihara, terhindar dari dosa. Ataupun jika pun mereka berbuat kesalahan, ya maka akan diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan mereka ketika masih di dunia. Ya. Sampai semua, sedangkan ulama ulama yang buruk adalah mereka yang tidak menyadarinya atau tidak disadarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, atas kesalahannya atau kesalahpahamannya, ya, sehingga mereka menyadarinya di akhirat kelak. Ya. Orang yang zuhud bersikap qanaah terhadap rezeki yang halal dan ridho terhadapnya, serta bersikap iffah, ya, menahan diri dari perbuatan haram dan hati-hati atau bahkan menghindari terhadap syubhat. Ya, saya pikir semua secara sederhana, qanaah ini dapat diartikan dengan mencukupkan apa yang ada, mensyukuri karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita tanpa ada keluhan-keluhan yang keluar sedikit jua pun. Ya. Saya pikir semua, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, jika engkau mempunyai sifat qanaah, sama halnya engkau dengan seorang raja. Nah, apa maksudnya? Maksudnya seorang yang mempunyai sifat qanaah, keadaannya selalu cukup, karena sikapnya mencukupkan atau mensyukuri apa yang ada padanya. Hatinya kaya dan gembira karena sifat qanaah itu. Ya. Jiwa yang merasa cukup dan iffah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah, yang merupakan hakikat zuhud. Ya. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, ya, berarti menjauhi diri dari merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, serta mengosongkan hati dari mengingati harta milik orang lain. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Ya. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 23. Tapi semua dimuliakan Allah. Rasulullah SAW pun bersabda,
Untuk apa dunia itu? Hubungan saya dengan dunia seperti pengendara yang hampir sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Rasulullah yang mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, kehidupan zuhud ini pun dicontoh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah beberapa sahabat yang kaya raya, tetapi tidak mengambil semua harta kekayaannya untuk diri sendiri dan keluarganya. Ya, sebagian besar harta mereka habis untuk dakwah, jihad, dan menolong orang-orang beriman tentunya. Ya. Ya, sahabat semua, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin yang paling zuhud, ya, itu masyarakat merasakan ketentraman, kesejahteraan, dan keberkahan. Tidak ada lagi orang yang miskin yang meminta-minta, ya, karena kebutuhannya sudah tercukupi. Ya, sahabat semua, mereka adalah tokoh pemimpin dunia yang dunia ada dalam genggamannya, namun tidak tertipu oleh dunia. Bahkan, ya, mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dengan segala kenikmatannya. Sayyidina Abu Bakar itu berkata, "Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami." Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah dibukakan harta dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya, sehingga harta dunia itu, ya, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, sahabat semua, ya, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang bertambah ilmu dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, Rasulullah SAW telah memperingatkan, ya, akan bermunculan orang-orang yang bertambah ilmunya namun semakin jauh dari Allah karena mereka sombong. Ya. Rasulullah SAW itu juga mengatakan, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, ya, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Ya, ya, sungguh rugi orang yang tidak berilmu, sungguh rugi orang yang beramal tanpa ilmu, sungguh rugi orang yang berilmu tetapi tidak beramal, sungguh rugi juga orang yang berilmu dan beramal tetapi tidak menjadikannya muslim yang berakhlak baik atau muslim yang ihsan. Ya. Urutannya itu bagaimana, sahabat semua? Urutannya adalah ilmu, amal, akhlak atau ihsan. Ilmu harus dikawal hidayah. Tanpa hidayah, seseorang yang berilmu menjadi sombong dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang ahli ilmu atau ulama yang mendapat hidayah atau karunia hikmah, maka hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat, sehingga meraih makom atau derajat di sisinya, ya, dan dibuktikan dengan dapat menyaksikannya dengan hati atau ainin basirah, ya, sebagaimana dipribahasakan oleh orang tua kita dulu, itu bagaikan padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin berilmu dan beramal maka semakin tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Ini yang sulit. Ya, Rasulullah SAW itu bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya, itu tertera dalam Sahih hadis riwayat Imam Muslim nomor 91 dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Sahabat semua, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, Allah berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah pakaianku. Barang siapa merebutnya dari aku, maka aku menyiksanya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya.
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kemuliaan adalah sarungnya dan kesombongan adalah selendangnya. Barang siapa menentangku, maka aku akan mengazabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya bikin semua. Seorang lelaki itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Ya, ketika orang lain tidak terancam atau disakiti oleh tangan dan lisannya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tiada lurus iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Sayyidina Umar itu pernah menasihatkan, jangan pernah tertipu oleh teriakan seseorang, dakwah bersuara atau bernada keras. Tapi akuilah orang yang menyampaikan amanah dan tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lidahnya. Ya. Sayyidina Umar juga menasihatkan, orang yang tidak memiliki 3 perkara berikut berarti imannya belum bermanfaat. Ya. 3 perkara tersebut adalah santun ketika mengingatkan orang lain, waro yang menjauhkannya dari hal-hal yang haram atau terlarang, dan akhlak mulia dalam bermasyarakat atau bergaul. Ya, saya pikir semua dirahmati Allah. Jadi terjawablah pertanyaan mereka, apakah salah menjadi Wahabi? Salahnya jika mereka mengikuti salafnya adalah mengikuti orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim. Ya. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah namun tidak mendengarkan dan mengikuti Rasulullah SAW, ya, melainkan mengikuti pemahaman atau akal pikirannya sendiri. Tapi semua orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, itu suka menampakkan bekas amalan sunnahnya dan berakhlak buruk. Ya. Seseorang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW namun tidak menjadikannya muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah, ya, adalah menunjukkan amal ibadah mereka tidak diterima. Ya. Apa yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima? Yang pertama, amal ibadah tidak diterima karena tidak mengenal Tuhan yang disembah. Sebagaimana yang telah disampaikan, ya. Kemudian lagi dikatakan awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah dan akhir beragama adalah menyaksikan Allah dengan hati. Ainin basirah. Ya, berat. Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud." Ya, barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan kita berukuran, maka ia tidak mengetahui, belum mengenal Tuhan yang wajib disembah, belum beriman kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, ya, juz 1 itu halaman 72. Imam Al-Ghazali itu berkata, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengetahui mengenal Allah yang wajib disembah. Berat kan? Makanya jangan teks saja, ya. Kedua, amal ibadah tidak diterima karena suka menampakkan bekas amalnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian ialah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil tersebut, wahai Rasulullah? Jawab beliau, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya. Dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW itu pernah keluar bersama kami, sementara kami saling mengingatkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Abu Sa'id berkata, kami menjawab tentu. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya.
Ya, hadis hasan, Sunan Ibnu Majah. Ya sahabat semua dimuliakan Allah. Orang-orang seperti Zulkhuwaisirah, penduduk Najd dari Bani Tamim, itu suka menampakkan bekas amalnya karena salah memahami firman Allah. Ya, seperti dikatakan, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Nah, sahabat semua, tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan dalam menafsirkan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka, Sayyidina Ibnu Abbas itu mengatakan perilaku yang baik. Ya. Imam Mujahid dan lainnya mengatakan khusyuk dan tawadu. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dari Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut juz berapa tuh? Saya lupa. Itu halaman 337. Ya. Dari Mansur, aku bertanya kepada Imam Mujahid tentang maksud dari firman Allah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ya. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah? Jawaban beliau bukan. Bahkan ada orang yang kapal, yang ada di antara kedua matanya, itu bagaikan kapal yang ada pada lutut onta. Namun dia adalah orang yang tak baik. Ya. Tanda yang dimaksudkan adalah kehusuan. Sahabat semua, dalam As-Sawi ala Jalalain ini dikatakan terjadi perbedaan pendapat mengenai makna tanda tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan bagian wajah yang kena sujud itu dilihat pada hari kiamat, laksana bulan purnama. Ya. Pendapat lain mengatakan pucat wajah karena berjaga malam. Sebagian lain berpendapat khusuk yang muncul pada anggota tubuh, sehingga seperti dilihat mereka dalam keadaan sakit, padahal mereka tidak sakit. Ya. Kemudian selanjutnya dalam As-Sawi dikatakan tidak termasuk dari maksud tanda dari bekas sujud itu apa yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh yang sengaja memperlihatkan tanda bekas sujud, ya, pada dahinya. Maka itu adalah perbuatan kaum Khawarij. Kemudian dalam kitab Sawi itu mengutip hadis Nabi, itu berbunyi, sesungguhnya aku sangat membenci seseorang apabila aku melihat di antara dua matanya bekas sujud. Itu dalam Hasyiah As-Sawi ala Jalalain, ya, halaman 106. Azabi semua hadis yang dikutip dalam kitab As-Sawi tersebut adalah hadis dari Syari' bin Syihab. Ya. Nah, dari Al-Azraq bin Qais, itu Syari' bin Syihab berkata, aku berharap bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Muhammad yang bisa menceritakan hadis tentang Khawarij kepadaku. Suatu hari, aku berjumpa dengan Abu Barzah yang berada bersama satu rombongan para sahabat. Aku berkata kepadanya, ceritakanlah kepadaku hadis yang kau dengar dari Rasulullah tentang Khawarij. Beliau berkata, akan kuceritakan kepada kalian suatu hadis yang didengar sendiri oleh kedua telingaku dan dilihat oleh kedua mataku. Sejumlah uang dinar diserahkan kepada Rasulullah, lalu beliau membaginya. Ada seorang yang klontos kepalanya dan ada hitam-hitam bekas sujud di antara kedua matanya. Dia mengenakan 2 lembar kain berwarna putih. Dia mendatangi Nabi dari arah sebelah kanan dengan harapan agar Nabi memberikan dinar kepadanya. Namun beliau tidak memberinya. Dia lantas berkata, "Hai Muhammad, hari ini engkau tidak membagi dengan adil." Mendengar ucapannya, Nabi marah besar. Beliau bersabda, demi Allah, setelah aku meninggal dunia, kalian tidak akan menemukan orang yang lebih adil dibandingkan diriku. Ya, demikian beliau ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, akan keluar dari arah timur orang-orang yang seperti itu penampilan mereka. Ya. Dia adalah bagian dari mereka. Mereka membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari binatang sasarannya setelah menembusnya. Kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Asabi semua dari Salim Abu Nadir, ada seorang yang datang menemui Sayyidina Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Sayyidina Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah anak asuhmu," jawab orang tersebut. Sayyidina Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Dia berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Sahabat semua dari Humaid bin Abdurrahman, aku berada di dekat Sa'id bin Yazid, ya, ketika seorang yang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Ya, melihat kedatangannya, Sa'id itu berkata, "Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Yang ketiga, amal ibadah tidak diterima karena diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya karena salah memahami hadis. Janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sehingga mereka benci atau memusuhi para wali Allah yang kuburannya dalam masjid atau di sisi masjid. Dalam sebuah hadis qudsi, itu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Yang keempat, amal ibadah tidak diterima karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya karena salah memahami hadis, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Ya. Dalam sebuah video yang dipublikasikan pada salah seorang ulama panutan mereka, ketika menjawab pertanyaan apakah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW termasuk orang kafir, mereka, ulama-ulama panutan mereka itu menjawab, ya, ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Asabi semua, Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Mufti Agung Mesir, ulama yang saleh dan telah dikenal dan diakui kompetensinya dalam ilmu agama sehingga menjadi seorang Mufti Agung. Ya. Salah satu syarat sebagai Mufti Agung Mesir adalah lulusan PhD Al-Azhar, tulen Al-Azhar dari sekolah dasar hingga serata 3, berpegang teguh kepada metode Al-Azhar. Beliau penuh keistiqomahan dan kesabaran mempertahankan manhaj metode Al-Azhar, yakni manhaj sahih talaqi, mengaji dengan ulama yang memiliki sanad yang jelas dan sangat sistematis, sehingga sarjana yang menetas dari Al-Azhar Asy-Syarif adalah tidak hanya ahli akademis semata, tapi juga alim, serta selalu terjaga kemutawatiran sanad, kemurnian agama dan akidahnya. Salah satu kitab karya Profesor Dr. Ali Jum'ah itu berjudul, saya sudah ada pernah ngebahas itu tuh, ya, yaitu kitab Al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa Munakasyatu Ahammi Qadlayahum. Ya, sudah diterjemahkan itu dan diterbitkan oleh Khatul Istiwa Press dengan judul Menjawab Dakwah Kaum Salafi, yang berisikan jawaban ilmiah terhadap pemahaman dan cara dakwah kaum Salafi Wahabi. Ya. Dalam buku Menjawab Dakwah Kaum Salafi pada bab 12, itu mulai halaman 173 sampai dengan halaman 184 telah diuraikan tentang kesalahpahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat. Ya. Orang Arab yang dijelaskan dalam ilmu tata bahasa Arab bahwa ketika menyebut kata ayah, ya, dapat pula yang dimaksud adalah paman. Ya. Contoh saja dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Para ahli tafsir atau mufassirin
itu telah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan abihi atau bapaknya ialah pamannya. Karena ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya bernama Tarikh atau Tarikh. Ya. Ya telah berkata sebagian ulama, telah ditanya Qadhi Abu Bakar bin Arabi, salah seorang ulama mazhab Maliki, mengenai seorang laki-laki yang berkata bahwa bapak Nabi berada dalam neraka. Maka beliau menjawab bahwa orang itu terlaknat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan melaknat mereka di dunia dan akhirat, dan menyiapkan bagi mereka itu azab yang menghinakan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 57. Ya. Dan tidak ada perbuatan yang lebih besar dibandingkan dengan perkataan bahwa bapak Nabi berada di dalam neraka. Ya betapa tidak. Sedangkan Imam Ibnu Munzir dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seseorang berkata, engkau anak dari kayu bakar api neraka. Maka berdirilah Rasulullah SAW dalam keadaan marah. Kemudian berkata, bagaimana keadaan kaum yang menyakiti aku dalam hal kerabatku? Dan barang siapa menyakiti aku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Sahabat semua, rahmati Allah. Kesimpulannya, amal ibadah tidak diterima dapat disebabkan karena berpendapat atau berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuatkan bahwa kelak akan timbul perselisihan di antara umat Islam karena oleh bangsa Arab sendiri. Huzaifah ibn Yaman itu bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliaan dan keburukan, lantas Allah membawa kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Nabi menjawab, tentu. Saya bertanya, apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? Tentu. Jawab beliau. Dan ketika itu ada kekotoran, kekurangan, dan perselisihan. Saya bertanya, apa yang Anda maksud kotoran, kekurangan, dan perselisihan? Itu, Nabi menjawab, yaitu sebuah kaum yang menamakan pedoman bukan dengan pedomanku. Engkau kenal mereka, namun pada saat yang sama, engkau juga mengingkarinya. Saya bertanya, adakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Nabi menjawab, oh iya. Ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu jahanam. Siapa yang memenuhi seruan mereka? Mereka akan menghempaskan orang itu ke pintu-pintu itu. Aku bertanya, ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri mereka. Nabi menjawab, mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa kita. Saya bertanya, lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui hari-hari seperti itu? Nabi menjawab, hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Aku bertanya, kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? Nabi menjawab, hendaklah kau jauhi seluruh firqah atau kelompok-kelompok atau sekte itu. Sekalipun kau gigit akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu, kamu harus tetap seperti itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat semua, dari riwayat tersebut Rasulullah telah mengingatkan bahwa ketika masa bermunculan penyeru-penyeru menuju pintu jahanam, maka hendaklah selalu bersama jamaah muslimin dan imamnya. Ya, sekalipun tuh kita gigit akar-akar pohon hingga kematian, ya merenggut. Ya, hindarilah seluruh firqah-firqah atau kelompok-kelompok ya, atau sekte yang menyempal atau keluar kharaja dari mayoritas kaum muslim, as-sawadul azam, atau yang disebut khawarij. Khawarij adalah bentuk jamak atau plural dari kharij, bentuk isim fa'il artinya yang keluar. Ya, khawarij adalah orang-orang yang menyalahkan umat Islam lainnya yang tidak sepaham atau sependapat dengan mereka. Ya. Ya, oleh karena mereka salah memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mudah mengkafirkan umat Islam yang tidak sepaham atau sependapat dengan mereka, dan ada yang berujung menghalalkan darah atau membunuh umat Islam
yang tidak sepaham atau sependapat dengan mereka. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Ya. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadi perselisihan, maka ikutilah asyawadul azam, mayoritas kaum muslimin. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abdullah bin Hamid, Imam At-Tabrani, Imam Al-Lalikai, Imam Abu Nuaim, menurut Imam Al-Hafiz, Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, hadis ini adalah hadis sahih. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa yang menyelewengkan atau menyempal, maka ia menyeleweng atau menyempal ke neraka. Dan sahabat semua, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari yang menukil perkataan Imam At-Tabari rahimahullah yang menyatakan, ya berkata kaum, yakni para ulama, bahwa jamaah ala sawadul a'zam, mayoritas kaum muslim. Ya. Mayoritas kaum muslim ya, pada masa generasi salafus saleh adalah orang-orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Ya, sedangkan pada masa sekarang mayoritas kaum muslim as-sawadul a'zam ya adalah bagi siapa saja yang mengikuti para ulama yang soleh, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti imam mazhab yang 4. Ya. Memang ada mazhab selain yang 4. Namun pada masa sekarang sudah sulit ditemukan ulama yang memiliki ilmu riwayah dan dirayah ya, dari imam mazhab selain yang 4. Sehingga tidak mudah untuk menjadikannya tempat bertanya. Ya, sebagaimana pepatah itu mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, maka kesesatan dapat timbul dari keengganan untuk bertanya kepada orang-orang yang dianugerahi karunia hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu dikatakan, maka bertanyalah ya kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Ya. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dalam Quran surat Al-Fussilat itu. Ya, sahabatku semua, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Namun kaum muslim membutuhkan seorang petunjuk, seorang penunjuk. Ya, Al-Quran tidak akan dipahami dengan benar tanpa Rasulullah SAW ya, sebagai seorang penunjuk. Ya. Firman Allah dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Ya. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43. Sahabat semua, secara berjenjang penunjuk para sahabat adalah Rasulullah SAW. Penunjuk para tabi'in adalah para sahabat. Penunjuk para tabi'ut tabi'in adalah para tabi'in. Dan penunjuk kaum muslim sampai akhir zaman adalah imam mazhab yang 4. Ya. Tuh. Dalam nubuat Rasulullah SAW ya, yang telah kami ceritakan tadi, telah menyampaikan ciri-ciri penyeru-penyeru menuju pintu jahanam. Ya, mereka yang menyebabkan perselisihan di antara umat Islam, yakni mereka adalah seperti kulit kita ini. Juga berbicara dengan bahasa kita. Ya. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yakni dari kaum kita, berbahasa seperti kita, dan beragama dengan agama kita. Ya, ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsa Arab. Ya. Ya, penyeru-penyeru menuju pintu jahanam yang mengakibatkan timbul perselisihan di antara umat Islam adalah berasal dari ulama bangsa Arab sendiri. Ya, ini orang-orang berbahasa Arab yang memahami dan berfatwa yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kemampuan berbahasa Arab terbatas, hanya dari sudut arti bahasa, lughah, dan istilah terminologi saja. Ya, samalah dengan bangsa kita Indonesia. Seberapa banyak orang yang menguasai tata bahasa dan sastra Indonesia? Ya. Jadi walaupun bangsa Arab,
bahasa ibunya adalah bahasa Arab, namun kalau tidak mendalami dan menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa Arab, kemudian mereka menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan sesat dan menyesatkan. Ya. Itu diceritakan dari Ismail bin Abu Wais. Itu berkata, telah menceritakan dari Malik, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru bin As. Itu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, ya, itu bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus dari hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, ya, mereka sesat dan menyesatkan. Sabi semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya sebaiknya mensyaratkan bagi pondok pesantren, institut atau universitas Islam, majelis tafsir, ormas-ormas yang mengaku Islam, lembaga kajian Islam maupun lembaga-lembaga Islam lainnya termasuk lembaga Basul Masail, ya, untuk dapat memahami dan beristimbat atau menetapkan hukum perkara dalam implementasi agama dan ya menghadapi permasalahan kehidupan dunia sampai akhir zaman, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Wajib menguasai ilmu-ilmu yang terkait bahasa Arab atau ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan dan badi', ya, ataupun ilmu untuk menggali hukum secara baik dan benar dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti ilmu usul fikih, ya, sehingga mengetahui sifat lafaz dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti ada lafaz nas, ada lafaz zahir, ada lafaz mijmal, ada lafaz bayan, ada lafaz muawwal, ya kan, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang majaz, ada lafaz kinayah selain lafaz hakikat. Pening enggak tuh? Ada pula nasih dan maksud dan lain-lain. Jadi azzabiq semuanya rahmati Allah, ya, mungkin itulah kami sampaikan. Panjang video kali ini ya. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.